Update Subang. Pengungkapan kasus perampasan nyawa Tuti dan Amel di Subang terus berjalan. Yosef Hidayah kembali diinterogasi selaku saksi kasus pembunuhan di Subang. Interogasi Yosef dilaksanakan pada Selasa tanggal 9 November tahun 2021 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, atau 4 jam kemudian, Yosef keluar dan melenggang pulang didampingi pengacaranya. Pemanggilan Yosef ini sudah yang ke-15 kalinya sebagai saksi. Sebetulnya, pemeriksaan itu jadwalnya pada Senin tanggal 8 November tahun 2021 kemarin. Tetapi penyidik menjadwal ulang pada Selasa tanggal 9 November tahun 2021 untuk datang sebagai saksi. Ia sudah beres sekitar jam 5 sore, jadi hanya sekitar 4 jam Pak Yosef diperiksa, ucap pengacara Yosef Subang, Rohman Hidayat, saat dihubungi desjabar.com, Selasa tanggal 9 November tahun 2021 petang. Pertanyaan penyidik pun tak banyak, sebab cuma memberikan tambahan BAP, jadi tak ada kesulitan bagi Yosef buat menjawab semua pertanyaan penyidik. Dari 5 pertanyaan tersebut, menurut pengacara Yosef, salah satunya tentang karakter anaknya Yoris Amarullah, yang disebut temperamental. Yosef juga mengatakan, pernah dikejar-kejar Yoris sambil membawa golok, lantaran Yosef membonceng Mimin istri mudanya. Tapi tidak sampai terjadi apa-apa. Kemudian, Yosef juga mengatakan, jika Yoris pernah diruqyah di rumahnya, di Kaso Malang terkait sifat temperamennya tersebut, dan sesudah diruqyah, Yoris agak membaik, tak seperti dulu. Maka dari itu, almarhumah Tuti Suhartini, ibunda Yoris meminta supaya sang suami mengobati sifat temperamen Yoris, dengan cara diruqyah. Jadi yang meminta ruqyah itu adalah almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan itu ditanyakan penyidik kepada Yosef. Jadi soal tersebut juga ditanyakan penyidik, ucap Rohman Hidayat Selasa petang kemarin setelah mendampingi pemeriksaan. Selain ditanya tentang Yoris, menurut Rohman Hidayat, Yosef juga ditanya tentang puntung rokok yang berada di rumah TKP. Yosef menjawab pertanyaan itu, dan menjelaskan, jika dirinya sudah tak lagi merokok di rumah TKP selama 4 bulan terakhir, sebelum terjadi peristiwa pembunuhan istri dan anaknya. Pak Yosef mengaku sudah 4 bulan tidak merokok di rumah tersebut, jadi tidak mengetahui soal puntung rokok tersebut, ungkapnya. Selain puntung rokok, Yosef pun ditanya tentang asbak, tentang jumlah asbak. Yosef menjelaskan, jika jumlah asbak di rumahnya tersebut, hanya ada 2, yaitu asbak bahan kaca dan asbak bahan tanah liat. Jadi itu saja yang terungkap tadi pada pemeriksaan tersebut, yang lainnya cuma melengkapi BAP aja, ucapnya. Saat ditanya, apakah ada perubahan BAP? Rohman menjawab, jika tidak ada perubahan BAP yang diberikan ke penyidik oleh Yosef. BAP yang disampaikan, sebelumnya tidak ada perubahan tetap, pada informasi yang disampaikan pada penyidik sebelumnya. Dari Pak Yosef tetap konsisten keterangannya seperti itu, tidak ada perubahan, memang dijelaskan apa adanya dari awal sampai akhir, dan apa yang ditanyakan dijawab sesuai faktanya, ucapnya. Tak sama dengan Danu, pemberitahuannya selalu berubah, sampai muncul sosok Banpol pada informasi yang diungkap beberapa waktu lalu pada polisi. Informasi yang berubah-ubah tersebut, juga dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Acaniago, yang mengatakan jika informasi Danu selalu berubah akhir-akhir ini.